Di episode ini, Angling Dharma menyambangi langsung Nila Saroya di perguruan Halimunepeta untuk menuntut pertanggungjawaban atas segala daya upaya dan pengkhianatan yang telah diperbuatnya sehingga menghancurkan perguruan Sugaluh. Di mana di episode sebelumnya Angling Dharma sudah berjanji kepada Galuh Parwati untuk membantu mengatasi kehancuran perguruan Sugaluh yang sejatinya juga perguruannya sendiri. Apakah Angling Dharma berhasil menemukan Nilam Saroya dan apa yang akan diperbuat Angling Dharma terhadap Nila Saroya? Silahkan ikuti alur film ini sampai selesai. Tidak baik menerima upah dari sebuah pertolongan. Kalinggapura itu sebuah negeri yang makmur. Mana mungkin rakyatnya sampai mengungsi kemari. Di awal episode ini menampilkan Angling Dharma dan Batik Madrim yang sedang berbicara empat mata. Mereka membahas dua hal, yaitu yang pertama tentang rakyat Kalinggapura, kerajaan tetangga yang banyak mengungsi di Malwapati karena peraturan kerajaan yang sangat membebani rakyatnya. Hal ini dikarenakan adanya pemberontakan dari dalam kerajaan itu sendiri. Dan yang kedua adalah Angling Dharma mengutarakan niatnya kepada Batik Madrim untuk pergi mencari si pengkhianat Nilam Saroya dan putri gurunya yaitu Galuh Parwati. Jadi rencana Gusti Prabu mau mencari Nila Saroya? Juga sekalian mencari Galuh. Sementara itu, di kerajaan Kalinggapura, para senopati kerajaan sedang berembuk membahas tentang keadaan kerajaan mereka yang semakin terpuruk. Kelaparan merajalela hingga banyak rakyat mereka yang pindah ke kerajaan-kerajaan lain untuk menetap. Hal ini terjadi karena upeti kerajaan yang semakin tinggi dan menjerat hingga membuat mereka kesulitan untuk bertahan hidup. Dia memeras rakyat dengan memajaki hasil panen lebih dari yang sebelumnya. Raja mereka pun tidak mengetahui semua itu karena telah dipengaruhi oleh permaisuri atau selir barunya yang bernama Deniswara yang menginginkan kekuasaan dan berencana untuk merebut kekuasaan negeri Kalinggapura bersama adiknya yang bernama Giriwara. Tolonglah Dinda, saya masih menyukai kedudukan ini. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Sedangkan kedudukan Giriwara sendiri adalah kedudukan penting di kerajaan Kalinggapura saat ini, yaitu sebagai Perdana Menteri yang bisa membuat dan mengatur peraturan dan tata kenegaraan yang menyengsarakan rakyat. Bahkan putra mahkota kerajaan yang bernama Pangeran Danurweda pun disingkirkan oleh Giriwara. Salah satu pembesar kerajaan yang paling menentang Perdana Menteri Giriwara adalah Senopati Prabakara. Ia dan para senopati lainnya selalu berusaha menggagalkan tindakan kesewenang-wenangan Giriwara. Sudah banyak rakyat kita yang meninggalkan negeri ini ke negeri tetangga karena tidak tahan diperas oleh orang-orang Giriwara. Mereka berani menentang peraturan dan mempengaruhi orang lain untuk ikut menentang aturan yang sudah disepakati. Menentang siapa? Aturan yang mana? Bukan menyiksa. Mereka merasa tertekan, hidup di negerinya sendiri. Pangeran Danurweda yang tersingkir dari kerajaan Kalinggapura pun berusaha mencari bantuan untuk merebut kembali kekuasaan Kalinggapura. Pengaruh Daneswara sangat luar biasa. Ia pergi ke perguruan Halimunepeta, perguruan yang penuh dengan sarang bromocorah. Ia meminta bantuan kepada Nila Saroya. Ia tidak menyadari bahwa sesungguhnya hal tersebut adalah kesalahan besar yang dilakukan oleh seorang pangeran kerajaan beraliran putih. Pangeran harus memiliki sikap yang tegas. Nila Saroya adalah pendekar yang licik dan culas yang sama sekali tidak pantas untuk dimintai bantuan. Saya mau membantu, tapi kalau pangeran ragu, silahkan cari padepokan lain. Kita kembali lagi kepada Angling Dharma yang telah menerapkan niatnya untuk mencari Nila Saroya. Hari itu, ia telah sampai pada sebuah desa di kaki Bukit Kendeng dan bertanya ke salah satu penduduk desa itu tentang keberadaan para petinggi perguruan Halimunepeta yang disingkirkan oleh Nila Saroya. Hutan di seberang sungai itu, dan di sanalah para sesepuh
Halimunpetak menetap. Sedangkan di perkumpulan Halimunpetak mengetahui ada seorang pendekar yang akan menyambanginya, mereka menjadi tegang karena takut kalau Angling Dharma adalah mata-mata Nila Saroya. Apa? Jangan-jangan mata-mata Kakang. Angling Dharma pun disambut dengan hangat oleh sesepuh perguruan Halimunpetak. Ia pun menceritakan maksud dan tujuannya ke perguruan Halimunpetak, bahwa ia mencari Nila Saroya yang telah berkhianat dan menghancurkan perguruannya, yaitu perguruan Sugaluh, serta mencuri kitab-kitab pusaka perguruan. Dia telah mencuri kitab pusaka Padepokan Sugaluh setelah mengkhianati sahabat saya, Empu Masyura, yang telah menyembuhkan sakit ingatan yang dideritanya. Dengan berapi-api, Prabu Angling Dharma juga menceritakan awal pertemuannya dengan Nila Saroya sampai pengkhianatan Saroya kepada gurunya, Empu Masyura, di perguruan Sugaluh. Tapi ternyata segalanya berakhir dengan sangat buruk. Empu Masyura telah terpikat oleh kecantikan Saroya, lalu mengawininya, sementara istri beliau Dewi Sintawati ditelantarkan. Setelah menjelaskan semuanya, Angling Dharma pun melanjutkan perjalanannya menuju perguruan Halimunpetak untuk menyambangi langsung Nila Saroya. Setibanya di perguruan, ia langsung dihadang oleh para murid padepokan dan pertempuran pun tak dapat terelakkan lagi. Aku ingin ketemu Nila Saroya. Ada urusan apa? Hah? Selanjutnya yang pertama keluar adalah Darpasura, dan ia pun marah serta langsung menyerang Angling Dharma. Bagaimana nikmatnya menjadi seorang pengkhianat? Tutup mulutmu, Angling Dharma. Kurang ajar. Akan tetapi apalah daya, ilmunya sama sekali tak sebanding dengan ilmu Prabu Angling Dharma. Ia pun hanya menjadi bulan-bulanan Prabu Angling Dharma. Tiba-tiba Nilam Saroya pun keluar dan langsung berhadapan dengan Prabu Angling Dharma. Saroya pun kaget karena Prabu Angling Dharma mengetahui kalau anak laki-laki yang dikandungnya bukan anak Empu Masyura. Akan tetapi bayi tersebut adalah titisan Sudamani. Itu bukan anak Kakang Masyura. Dia titisan Sudamani. Hal ini membuat Nilam Saroya benar-benar murka dan langsung menyerang Angling Dharma. Angling Dharma pun menggunakan gabungan ajian Dasendriya dan ajian alih rupa atau halimunan hingga Nila Saroya dengan mudah terkalahkan. Sayangnya di saat-saat terakhirnya Nila Saroya diselamatkan oleh seorang pendekar tua yang ternyata adalah Durgandini, dedengkot aliran sesat. Sebenarnya, kamu itu memiliki ilmu yang seimbang. Apakah kamu masih bisa menggunakan ajian Dasendriya? Setelah hilangnya Saroya, Angling Dharma pun bertanya kepada Pangeran Danurweda mengapa ia berada di Halimunpetak dan apa sebenarnya yang terjadi di Rakyat Kalinggapura. Kalinggapura banyak yang mengungsi ke Malwapati. Angling Dharma pun menjelaskan kalau Pangeran Danurweda salah besar jika meminta bantuan kepada Nila Saroya. Kamu telah melakukan langkah yang keliru. Nila Saroya lebih biadab daripada selir ayahmu. Orang yang dengan tanpa perasaan telah tega mencuri kitab perguruan dari orang yang telah menolongnya. Di suatu hari, Prabu Kalinggapura Dharmasunu sedang mengadakan perburuan di hutan. Prabakara, sang senopati yang telah diangkat menjadi adipati pun diajak ikut serta oleh sang raja. Hal ini sesuai dengan rencana Selir Deniswara dan Giriwara, di mana
Mereka telah menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh Adipati Prabakara ketika di hutan nantinya. Hamba akan mempersembahkan kijang jantan yang paling besar dari hutan ini untuk Paduka. Ketika telah sampai di hutan, Prabakara terpisah dari rombongan dan tiba-tiba ia diserang oleh orang-orang bayaran Giriwara. Prabakara pun terlibat pertempuran yang sangat dahsyat. Semakin lama pertempuran semakin sengit dan Prabakara pun mulai terlihat lemah dan terpukul mundur. Di saat-saat genting tersebut, datanglah Anglingdarma membantu Prabakara dan akhirnya para pengeroyoknya pun bertumbangan kabur. Tiba-tiba dari balik pepohonan Raden Danurweda muncul dan menjelaskan kalau Adipati Prabakara telah dijebak oleh Giriwara dan antek-anteknya. Perburuan ini sebenarnya hanya untuk menjebak paman. Dan Suara berkomplot dengan kakaknya mau membunuh paman. Sementara itu di sisi yang lain diceritakan, tampak seorang pencari ikan di sungai bernama Aji Sranta melihat seseorang terombang-ambing di atas perahu. Ia pun menghampiri sosok tersebut yang ternyata adalah sosok seorang wanita separuh baya. Kemudian ia pun menolong dan membawa wanita itu ke gubuknya serta merawatnya hingga siuman. Wanita tersebut ternyata adalah Dewi Sintawati, istri Empu Masyura. Sedangkan laki-laki tersebut adalah ayah Kaliana Tantri dari Pulau Momongan. Silakan Nyai, jangan ragu-ragu. Terima kasih, Kisanak telah menolong saya. Dewi Sintawati menceritakan perjalanan panjangnya dan yang terjadi di perguruan Sugaluh kepada Aji Sranta. Dengan adik tiri suami saya. Aji Sranta pun menjelaskan siapa dirinya kepada Dewi Sintawati. Nama saya Aji Santa. Kita sama-sama berpisah dengan anak yang kita cintai. Saya terpaksa berpisah dengan anak saya yang bernama Kaliana Tantri. Merasa memiliki nasib dan tujuan yang sama, akhirnya mereka memutuskan untuk bersama. Mereka akhirnya pergi ke perguruan Sugaluh melewati sungai. Sesampainya di perguruan Sugaluh, Dewi Sintawati merasa kaget karena keadaan perguruan tersebut tinggallah puing-puing yang seakan sudah lama tak berpenghuni. Ia pun kemudian masuk ke dalam rumahnya dan tidak menemukan siapapun di sana. Dewi Sintawati hanya bisa menangis melihat keadaan perguruannya hingga Aji Sranta menemukan pesan dari Empu Masyura. Galuh Parwati, anakku, Bopo minta maaf padamu. Bopo telah tergoda oleh kecantik Nila Saroya. Yang ternyata hatinya lebih busuk dari seekor serigala. Nila Saroya dan Darpasyura telah mengkhianatiku. Pergilah kalian, cari wanita jahat itu. Rebut kembali semua pusaka padepokan. Setelah dari perguruan Sugaluh, akhirnya mereka berdua bertekad untuk mencari Nila Saroya ke perguruan Halimun Petak untuk menuntut balas atas segalanya. Begitulah akhir dari episode ini. Apakah yang akan diperbuat Dewi Sintawati di perguruan Halimun Petak nantinya? Dan apa yang akan dilakukan Anglingdarma untuk Kalinggapura? Nantikan di episode selanjutnya. Terima kasih udah kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam anak 90-an. Mana perempuan itu Darpasyura?